Halo Sobat Gridufo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gridufo Educast bersama saya, Ayu DP. Nah Sobat Gridufo, hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi nih. Ya, hari ini kita kedatangan kakak kelas 12 yang bakal sharing pengalamannya selama PKL nih. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung kita kenalan dengan orangnya. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum lanjut ke beberapa pertanyaan inti, kenalan dulu kali ya, biar Sobat Gridufo di rumah bisa kenal dengan kakaknya. Mulai dari kakak. Saya Indah Sunanti dari kelas 12 MPLB atau Manajemen Perkantoran dan Layanan. Dan saya sendiri adalah Muhammad Jumarti, sering dipanggil dengan Nages, dari kelas 12 MPLB atau Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Gimana kabarnya nih Kak selama PKL nih nggak ada berada di SMK? Maksudnya di luar, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah saya juga baik. Baiklah ya, itu yang diminta. Nah sebelum lanjut nih saya agak sedikit kepo ya. Kakak ini ditempatkan magangnya satu tempat atau beda tempat nih sama kakak? Nah guys, Beda tempat, ada yang di Jambi dan ada yang di Nipah. kalau kakak di mana? Saya di Nipah, di kantor Bank 9 Jambi. Kakak sendiri? Kalau saya di Provinsi Jambi, di kantor Kejaksaan Tinggi, di Kecamatan Telanai. Wah agak jauh ya Kak ya. Agak jauh. Biasanya kan sebelum PKL nih ada persiapan fisik dan non fisik ya Kak ya. Coba ceritain sedikit nih Kak Nages, persiapan fisik dan non fisik Kak Nages apa aja? Kalau saya sendiri sih untuk fisiknya ya yang pertama itu kesehatan. Karena kita di sana itu kan saya di Provinsi Jambi kan. Sementara kampung saya di Nipah Panjang. Jadi saya harus pergi merantau ke Provinsi Jambi, ke kota. Maksimal tuh 6 bulan kemarin kan. Jauh ya, Jambi, 1 semester. Ya, itu yang saya minta pertama-tama itu kesehatan, jangan sampai sakit. Karena Itulah saya yang sendiri, diminta setiap siswa ya. Iya, karena kan saya di sana merantau, tinggal satu kos sama teman-teman, gak ada orang tua, jadi memang menjaga sendiri kesehatannya. Dan kalau non fisiknya itu ya seperti keuangan sih menurut saya. Keuangan itu harus perlu. Ya, Karena nomor satu ya itu nomor satu. Kita di merantau, minta-minta semoga non fisiknya itu keuangannya tetap lancar, dikirim dari. Kalau kakak sendiri gimana? Kalau saya sih sama seperti Kak Nages, saya menjaga kesehatan karena kesehatan itu adalah nomor satu. Iya penting ya, harus jaga kesehatan. Iya. Kalau untuk non fisiknya sih saya kayak mengingat materi yang saya pelajari selama saya sekolah di SMKN 2 Tandingnya Putu. Iya. Banyak materi-materi yang selalu saya ingat untuk mempraktekannya di dunia kerja. Kalau Kak Indah ditempatkan di bagian mana? Di Nipah Panjang di Bank 9 Jambi. Maksudnya di bagian pengasipan bagian atau apa? CS Customer Service. Kalau Kak Nages gimana? Kalau saya itu di bidang namanya itu bidang bidum atau tindak pidana umum, ditempatkan lagi di suatu ruangan namanya itu KCTP terorisme. Teroris ya? Ya, teroris. Agak sedikit horor. Kan teroris gimana gitu ya. Kalau di sana itu untuk kasih teroris sendiri ada kepala ruangan. Ibu itu salah satu yang akan pergi ke tempat sidang. Ya. Tapi khusus memang ibu itu tempat kasih terorisme. Ibu itu akan membacakan seperti tindak-tindak pidana umum, undang-undang yang dilakukan oleh seseorang kesalahan, nah seperti itu. Jadi tempat saya. Biasanya selama PKL ini kan setiap individu menerapkan prinsip atau budaya kerja ya Kak ya. Kalau Kak Indah, budaya kerja apa yang Kakak terapin selama PKL Kak? Kalau saya disiplin seperti datang ke guru, mengikuti briefing pagi, menjaga kebersihan. Kalau saya itu aja sih. Kalau Kak Nages gimana? Kalau saya, untuk saya sendiri sih, untuk budaya kerjanya yang saya terapkan di dunia industri itu betul yang dikatakan oleh Kak Indah tadi, itu datang tepat waktu. Disiplin. Nomor satu harus. Yang kedua, saya itu harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan agenda yang harus saya selesaikan. Misalnya hari ini, saya harus selesaikan hari ini. Antar surat hari ini. Jadi harus hari itu selesai gitu ya, nggak boleh ditunda-tunda. Saya nggak mau, karena saya sendiri sih
akan selalu menerapkan bahwasanya kapanpun waktu yang disuruh, misalnya hari ini harus selesai ya harus saya selesaikan hari ini. Saya Berarti tidak mau bertanggung jawab ya. bertanggung jawab, tidak mau maksudnya itu kan besok pasti kita ada pekerjaan lain sih, Betul ya kan? betul sekali. Tidak mau saya akan menambah-nambah pekerjaan, Menumpuk, iya. menunda-nunda pekerjaan itu saya tidak mau. Betul. Saya sih seperti itu sih. Kalau kakak tadi kan di NIPA, kakak tinggalnya tetap tinggal dengan orang tua atau kakak ngekos? Kalau saya sih tinggal di rumah orang tua. Kalau Kan kakak di Nusa aja. iya. Ya dekat. Kalau kakak sendiri mesti ngekos ya, karena kan jauh ya. Iya, betul. Kos sama teman-teman. Ya itu tadi Jarak dari kosan ke tempat PKL lumayan jauh atau dekat? lumayan. Sekitar 1,5 kilo lah jalan kaki. Jalan kaki, Iya, hebat ya. Jam iya, berapa iya. itu berangkatnya kak? Kalau berangkatnya saya itu bisa jam 7 karena jam 7 itu orang di kantor kan sudah mulai apel. Seperti kita di sekolah Jadi apel pagi. di setiap kantor Iya. tuh ada apelnya. Tergantung. Tergantung. Kalau biasanya seperti kantor Kak Indah tadi kan itu Briefing. Briefing. Kalau Berarti beda ya. kalau di Beda. kejaksaan ini kan dia lebih ke apa ya? Lebih Sistemnya. ke negeri gitu Oh, kan, iya. atau memang dari pemerintah gitu kan, dia harus melakukan kayak tadi kan ada upacaranya. Kalau setiap hari Senin ada upacara. Dan Jadi hari sama biasa, kayak sekolah ya. iya, sama kayak sekolah. Pagi ada apelnya, udah itu siangnya ada apelnya juga. Jadi seperti itu. Tapi untuk kami sendiri kami tidak boleh ikut apel untuk yang anak magang, PKL. kecuali anak magangnya itu dari universitas atau anak kuliahan itu boleh ikut. Kalau kami anak sekolah nggak boleh, maksudnya itu nggak apa-apa kalau nggak ikut, langsung masuk aja. Jadi nggak wajib ya. Iya, nggak wajib. Jadi kami itu paling-paling sampai kantor itu jam 7.15, jam 7.30 sudah di dalam ruangan seperti itu. Biasanya kalau jalan kaki tuh sendirian atau beramai-ramai kak berangkatnya? Rame-rame sama teman-teman. Jadi nggak terlalu terasa capeknya Iya, ya. karena nggak bawa beramai-ramai. motor kan. Iya. Jadi kami nggak di sekolah itu nggak ngizinin bawa motor, tapi kami rame-rame dari kosan. Malah sehat berjalan Iya, loh. malah sehat pulangnya juga. Hmm. Seperti itu. Kalau kak sendiri, kalau ke tempat PKL berjalan kaki atau naik kendaraan sendiri? Naik kendaraan. Oh. Saya sih diantar jam paginya. Saya tuh berangkat sebelum jam 7 itu sudah harus sampai di kantor. Jam 7:30 saya ikut briefing. Itu sih kegiatan saya. Di setiap kantor kan ada budaya kerja ya kak, misalnya jam sekian harus sudah ada di kantor, harus sudah bersih gitu. Kalau di tempat kakak PKL, budaya kerja dari kantornya itu apa aja kak kalau boleh tahu? Harus datang tepat waktu. Kan saya datangnya harus jam 7 itu sudah harus di kantor. 8 ikut briefing. Sudah itu sarapan. Ya. Habis itu jam 8 baru buka bang. Kalau kakak gimana? Kalau saya jam 7 sudah berangkat dari kos, sampai di sana itu sekitar jam 7.15, kadang jam 7.30 itu sudah di ruangan. Itu semua orang pegawai itu lagi apel, kami sudah berada di ruangan itu memberes-bereskan lah, anggapnya meja-meja yang ada sedikit debu atau kotoran gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya sudah bersih karena ada cleaning service-nya kan. Tapi kita harus juga membantu, yang mana ada sampah-sampah harus kita buang. Dan juga setelah itu bakal sarapan bareng Seru sama tuh ya. sama ibu kepala ruangan. Mau diajak ke kantin karena kantin jaksa itu ada di belakang kantor, jadi bareng-bareng sana makan-makan bareng. Kadang kalau nggak diajak sama ibu sama teman-teman sih, kayak yuk kita kantin dulu, sarapan, makan-makan makanan ringan untuk sarapan, baru kembali ke ruangan kerjakan apa yang akan saya kerjakan atau tugas yang diberikan. Berarti orang-orang di kejaksaan tadi asik ya? Asik, benar. Kebanyakan kan asik. orang berpikir orang jaksa nih kayak galak-galak gitu. Ternyata enggak ya, asik ya orangnya. Ada juga Oh, jadi nggak semuanya Iya, asik ya? semuanya asik. Tergantung kita bisa berinteraksi sesama pegawai, sama atasan kita, dan juga sama kakak-kakak yang magang juga di sana. Kakak tadi di bagian apanya kak magang PKL-nya? Di bagian Tugasnya diapain di bagian? dikasih terorisme. Itu kerjanya apa aja tuh kak? Kalau kerjanya saya itu setiap hari itu mengecek buku agenda. Itu misalnya bulan terakhir kan saya masuk kemarin itu bulan Oktober. Ya. Mungkin saya mengecek di sebelum bulan Oktober, September. Ya. Saya mengecek apakah ada salah satu nama atau seseorang lah
ada harus ditindak pidana gitu. Saya harus mengecek apa kesalahannya, apa pelanggaran undang-undang yang dilakukannya. Ada lagi buku yang harus saya catat. Oh kak, ini harus ini segala macam, harus diproses dan segala macam. Oke, ada kakak di situ di ruangan saya itu, dia itu asistennya ibu, kepala ruangan. Jadi nanti kakak itu yang bakal melapor ke ibu, Bu, ini ada seseorang di bulan lalu yang harus ini segala macam ditindak pidana atau diproses seperti itu. Jadi kakak yang ngecek nama-namanya ya, gitu. Ngecek nama-namanya. Jadi sebenarnya saya sudah juga tahu kayak orang ini melakukan kesalahan apa. Kayak banyak sih saya ketahui di sana itu. Oh, banyak seperti ini di jaksa. Nanti baru ibu langsung turun ke sidang, atau rapat dulu sama kepala bidang seperti itu. Kalau kakak ditempatkan di apa tadi kak? Customer service. Itu kerjanya ngapain kak? Ya lebih ke pelayanan nasabah. Jadi tuh lebih sering bertemu dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Terus saya juga di situ bertugas bikin rekening, buku rekening untuk nasabah, meregister nomor-nomor buku rekening. Jadi itu setiap hari harus dicatat buku rekening yang keluar. Biasanya kan selama PKL nih ada suka dukanya ya kak ya. Kakak boleh ceritain sedikit nggak suka duka selama PKL-nya gimana? Kalau untuk suka sih lebih senang bertemu dengan banyak orang. Kan saya di bagian customer service, jadi sering bertemu dengan orang-orang, bisa melayani layaknya. Gitu. Jadi banyak kenal dengan orang-orang di luar sana. Itu sih. Kalau kakak sih sendiri untuk suka dukanya, kalau sukanya itu ya tadi anggapnya kita seseorang anak kampung magang di suatu kantor pusatnya kejaksaan dari seluruh kecamatan kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Itu suatu kebanggaan ya? Suatu kebanggaan sendiri, kenal sama orang-orang hebat, kepala-kepala ruangan, pegawai segala macam, sampai kepala kejaksaan. Itu suatu kebanggaan sendiri untuk kakak. Dan juga kakak kemarin ada ketemu, bukan di ruangan kakak, tapi satu bidang, sebelahan ruangan lah gitu kan. Bapak itu ngajak kayak makan bareng. Bapak itu sering pergi keluar kota, pulang, masuk ke ruangan, ngasih oleh-oleh gitu kan. Jadi kayak, kok sampai kayak gini banget sih orang jaksa, kayak cuma anak magang, baik banget. Karena kakak di situ juga akrab sama bapak itu. Kakak nggak sombong, anggapnya kalau nggak ada kerjaan kakak main di sana, main ke ruangan di sana. Jadi kayak bapak itu tuh nganggap kakak sendiri tuh kayak adiknya gitu kan. Jadi dia juga ngawani bapak itu ngambil barang di mobilnya kan. Ada orang mau beli apa itu, membikin papan nama. Dia orang itu, Pak mau pesan papan nama enggak? Katanya. Boleh Bu, satu aja ya kan. Tapi orang itu maksa, enggak dua Pak, aja satu aja dulu Bu, katanya gitu kan. Sudah itu bapak itu bilang gini, Dek katanya, besok kalau adik udah sukses katanya, jangan lupa bantu orang sekecil apapun. Sebenarnya papan nama bapak masih ada katanya, bagus, tapi bapak memang membantu orang itu gitu kan. Walaupun hanya membeli satu ya, itu sangat berharga. Nyentuh banget gitu. Oh, luar nalar seperti itu kan, kayak kirain orang jaksa itu bakal sombong gitu. Pokoknya enggak, dia peduli banget sama masyarakat gitu. Kalau untuk dukanya sih ada sih orang yang kayak kurang suka dengan kakak seperti sekolah lain. Kayak ada di situ kan, ada juga berarti bukan cuman kakak aja yang magang di situ ya? Ada juga dari SMK berapa? SMK pokoknya di Provinsi Jambi. Waktu itu kakak disuruh ngantar berkas di Kejaksaan Negeri. Jadi Kejaksaan Negeri itu di tepi jalan, di depan, di seberang jalan kejaksaan. Berseberangan. Iya, berseberangan. Jadi awalnya ini dari SMK tersebut yang disuruh. Tapi dia telat, akhirnya kakak disuruh. Dia antari berkas ini, harus ditindak lanjuti sekarang dan segala macam. Jadi kakak antar. Jadi setelah itu dia datang, kakak selesai ngantar surat, ngantar berkas tadi, orang itu langsung kayak ketemu kakak, ngapain kau nak sok perhatian katanya. Itu tuh tugas aku sebenarnya gitu kan katanya. Nah ngapo, saya bilang kan, saya disuruh tadi sama ibu ruangannya
ngapa dak nunggu be gitu kan. Hmm. Nah kayak mana gitu kan disuruh gitu kan Mm-mm. kayaknya. Gak usah sok anu lah katanya. Gak usah sok jadi pahlawan apa segala macam. Ya, kakak sudahin lah gitu. Jadi dia tuh kayak gimana ya, iri, bukan iri, gimana ya ngomongnya, ya bisa Kayaknya. Sirik gitu kan. nggak suka gitu. Dan Sedangkan itu mungkin kena marah mungkin ya Iya. sama ibu ruangannya. karena dia telat juga Karena nggak kan sih? mungkin itu berkas itu mungkin hari ini harus sudah diantar pagi betul. gitu kan. Tapi dia telat. Di ibu itu kan mau proses. Betul, Nggak mungkin betul nunggu sekali. anak itu kan. Jadi itu. Dan juga kebanggaan untuk diri kakak itu kemarin ada bapak itu ngomong, lebih baik kak saya suka dari anak SMK 2 katanya daripada SMK itu katanya. Agak Kan kakak judes. berdua sama Iya. Kak Lisa gitu kan di ruangan kidung. Iya. Anak-anak SMK 2 itu yang berdua itu yang disuruh-suruh cepet katanya segala Hmm. macam. Kalau itu lambat, kalau telat apa segala macam. Itu Bet- suatu kebanggaan banget untuk diri Hmm. kakak. Jadi kok baik banget sama orang jaksa gitu. Jadi itulah yang kakak bilang. Kita itu harus berinteraksi baik sama orang, tidak boleh sombong. Apapun pekerjaan yang harus diselesaikan harus tetap diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Kalau kakak dukanya gimana? Kalau saya sih dukanya nggak ada sih kayaknya. Seru semua. banget gitu. Semuanya Kalau seru. di Bang 9 Jambi itu orangnya asik-asik, sering ajak bercanda. Itu sih nggak ada sih. Biasanya setiap kegiatan atau tindakan tuh ada manfaatnya ya kak ya. Boleh nggak kakak jelasin sedikit manfaat dari PKL? Manfaat yang saya dapatkan sih bisa melatih diri kita sendiri untuk lebih mandiri, belajar untuk disiplin, mengenal dunia kerja dengan baik. Ya saya sama seperti Indah. Jadi manfaatnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Apapun yang kita tabur, ya Itulah yang kita ketua. tuai. Awalnya kita menaburnya di sekolah, kita mengambil ilmunya di sekolah, yang kita terapkan manfaatnya ya di kantor, di kerja. Jadi manfaatnya itu entah kita ketemu orang baik, ataukah kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik, dan juga kita tidak. Nah, manfaatnya itu nanti setelah kita bakal selesai sekolah, kita itu kerja itu nggak canggung lagi karena Sudah tadi siap. sudah siap, Mentalnya sudah dididik siap. Udah sudah dilatih tahu mental. kayak gini bekerja di dunia kerja seperti itu. Jadi itu ya keunggulan dari sekolah kejuruan ya. Iya. Sudah dididik mentalnya siap kerja dan siap turun bertemu dengan masyarakat sekitar gitu, sudah Iya. dipersiapkan dari sekolah. Dari kakak ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan untuk adik-adiknya, terutama saya ya, yang bakal turun di dunia kerja industri atau PKL? Apa kak? Dari kakak untuk termasuk EDP lah ya yang bakal terjun langsung ke dunia industri, banyak-banyak belajar, jangan suka buat masalah di sekolah, ambil ilmunya, pelajari penerapan apa yang harus kamu terapkan di dunia industri, karena kamu di sana itu akan membawa nama baik sekolah, jangan membawa nama buruk. Anggapnya sekolah ini kita harus bawa nama baik, walaupun di daerah kita dicap sekolah kita misalnya buruk gitu kan, Iya. kita harus di luar itu harus dicap baik seperti Harus itu. membuktikan kalau sekolah kita itu bermutu. Ya, Betul. seperti itu. Seru ya pengalamannya. Jadi nggak sabar nih saya mau terjun di dunia industri. Udah nggak sabar. Sobat Gidufo, demikianlah perbincangan kita dengan jurusan MPLB ya. Nantikan perbincangan selanjutnya dengan jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar dan Teknikal Otomotif. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Gidufo mantap. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia.